beribadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKM Anugerah. Aku tunggu ya kehadirannya. Kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai Kids, hai Kak Ati, Hai, apa Kak kabar Eri. semuanya? Baik-baik pastinya ya. Yes, kita pakai baju apaan sih ini? Aku pakai baju koki. Baju koki. Aku mau masak. Keren. Nanti aku masakin ya. Wis, pastinya. Jangan. Kalau aku pakai baju OB, Wow. tukang bersih-bersih. Hebat. Bagus. Ada koki, ada Office boy? office boy. Kita mau ngapain ya? Biar Kids penasaran, sebelumnya kita sama-sama muji Tuhan ya. Yuk. Kak Ati ya, kita pujikan kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku. Oh Yesusku. Kids yang di rumah, yuk kita sama-sama segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Siap, mulai. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur
hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Puji Tuhan, haleluya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Wah, Tuhan kita luar biasa ya. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every
tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai kids, apa kabar semua? Sudah lama kita nggak ketemu. Kids, kakak sedang bermain Lego. Yuk, siapa di sini yang suka bermain Lego? Nah, wah, ada banyak yang suka bermain Lego ya. Kira-kira buat apa ya? Bisa buat mobil, bisa buat juga istana. Wah, keren sekali ya. Terus ada yang bikin apa lagi ya? Nah, kali ini kakak juga buat sesuatu nih. Ayo, kira-kira kakak buat apa ya? Ya, benar. Kakak membuat sebuah rumah. Rumah yang besar dan rumah yang keren. Kakak teringat ada satu firman Tuhan tentang raja yang ingin untuk membangun sebuah rumah. Itu namanya adalah Raja Daud. Raja Daud ini ingin membuat rumah Tuhan atau membangun bait Allah. Mungkin kalian ada yang berkata, emang Tuhan perlu rumah? Nah, begini cerita awalnya kids. Kids masih ingat kan tentang tabut Allah atau tabut perjanjian yang beberapa waktu yang dulu? Nah, good. Ada yang masih mengingatnya ya? Kita sudah belajar tentang tabut Allah beberapa waktu yang lalu. Nah, tabut itu tertulis berisi 2 loh batu, di mana 10 perintah Tuhan di atasnya. Melalui tabut perjanjian itulah Allah tinggal bersama umatnya. Tabut perjanjian itu disimpan di dalam tenda. Yo, siapa ya di sini yang suka bermain tenda? Nah, senang ya kalau kita bisa tinggal di tenda, tapi tidak untuk selamanya. Nah, Raja Daud ini benar-benar ingin membangun sebuah tempat untuk tabut perjanjian Allah itu. Daud berpikir bahwa sebuah rumah akan jauh lebih baik daripada tenda lagi. Nah, maka mulailah Raja Daud berencana untuk membangun sebuah rumah atau bait Allah. Bagus kan keinginannya Raja Daud? Tapi saat Raja Daud menyampaikan keinginan tersebut kepada Tuhan, malah berkata, tidak. Wah, kenapa ya? Kira-kira kids tahu nggak kenapa? Yuk, daripada kids semuanya penasaran, kakak sudah siapkan video untuk memberikan penjelasan kepada kita semua. Allah memilih Daud untuk menjadi raja berikutnya. Raja Saul telah mati dan Allah memberi umatnya kedamaian. Daud tinggal di istana yang indah di Yerusalem. Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem dan meletakkannya di dalam tenda yang telah didirikan. Suatu hari Daud berbicara kepada Nabi Datan. Daud berkata, "Aku tinggal di istana yang indah, tetapi tabut Allah ada di dalam tenda. Sepertinya tidak adil. Bukankah harusnya Allah memiliki rumah yang lebih bagus daripadaku?" Daud ingin membangun sebuah bait suci bagi tabut Allah. Nathan berkata, "Allah besertamu, lakukan apa yang kamu inginkan." Tetapi Allah tidak ingin Daud melakukan apa yang Daud inginkan. Allah ingin Daud melakukan apa yang Allah inginkan. Malam itu Allah memberi Nathan pesan untuk Daud. Inilah yang Allah perintahkan kepada Nathan untuk dikatakan. "Daud, apakah kau akan membangun rumahku? Aku membawa umatku keluar dari Mesir. Aku memberi pemimpin untuk membimbing mereka. Sepanjang waktu rumahku adalah sebuah tenda. Apakah aku pernah meminta sebuah rumah bagiku? Kamu dulu adalah gembala, tapi aku menjadikanmu raja. Aku membantumu mengalahkan musuh dan umatku hidup damai di tanah mereka. Aku berjanji, Daud, bahwa kamu dan keturunanmu akan menjadi raja. Ketika engkau mati, salah satu anakmu akan menjadi raja yang kuat dan tidak ada yang bisa mengambil kerajaan darinya. Dialah yang akan membangun rumahku. Aku mengasihinya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Ketika anakmu meninggal, anaknya akan menjadi raja. Seseorang dari keluargamu akan menjadi raja selamanya." Daud lalu pergi ke kemah suci dan berdoa. "Ya Tuhan, aku tidak pantas mendapatkan apapun yang telah kau berikan. Tetapi engkau berjanji untuk memberi lebih banyak lagi. Engkau sungguh hebat, tidak ada yang sepertimu.
Engkau memilih orang Israel untuk menjadi umat-Mu. Engkau menyelamatkan mereka dari Mesir. Tuhan, kiranya Engkau menepati janji-Mu, sebab aku tahu firman-Mu selalu benar. Allah berjanji kepada Daud bahwa raja-raja Israel di masa datang akan datang dari keluarga Daud, dan kerajaan Daud akan bertahan selamanya. Allah menepati janjinya dengan mengutus anaknya Yesus sebagai salah satu keturunan Daud. Yesus adalah raja kita yang akan memerintah umat Allah selamanya. Nah, kids, bagian video yang tadi kita sama-sama pelajari diambil dari kitab 2 Samuel 6 sampai 7. Suatu hari Daud sedang berbicara dengan Nathan. Nathan adalah seorang nabi. Seorang nabi adalah seseorang yang menerima firman dari Allah melalui penglihatan dan mimpi dan membagikannya firman Tuhan kepada orang-orang. Daud memberitahu Nathan bahwa dia merasa tidak nyaman tinggal di istana yang begitu bagus ketika tabut Tuhan berada di dalam tenda. Apa yang Daud ingin bangun bagi Allah? Nah, dia ingin membangun sebuah bait suci untuk tabut Allah. Tabut Allah adalah kotak kayu khusus yang berisi 2 loh batu dengan 10 perintah tertulis di atasnya. Tabut Tuhan itu istimewa karena menunjukkan bahwa Tuhan bersama Israel. Daud ingin Tuhan memiliki bait suci yang indah seperti istananya yang indah. Nah, apakah kids ingat mengapa Allah tidak ingin Daud membangun sebuah bait suci? Nah, Tuhan memberitahukan Daud bahwa anaknya Salomo yang akan membangun bait Allah itu. Pesan Allah kepada Daud dari keluarga Daud Israel di masa depan yang akan datang dari keluarga Daud dan kerajaannya akan selamanya. Tuhan mengingatkan Daud bahwa dia yang selalu menjaga Israel dan akan terus menjaga Israel. Daud tahu bahwa dia tidak pantas menerima kasih karunia Allah melalui janji khusus ini. Daud begitu kagum dengan betapa banyaknya yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang telah Tuhan sediakan. Dia memuji Tuhan karena betapa baiknya Tuhan baginya. Dia meminta Tuhan untuk menepati janjinya dan mengirim raja-raja dan keluarganya selamanya. Dan Allah memang menepati janjinya. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah mengutus Yesus untuk menjadi raja selamanya. Raja Yesus berasal dari keluarga Raja Daud. Nah, Tuhan berjanji kepada Daud bahwa raja-raja Israel di masa depan yang akan datang dari keluarga Daud dan kerajaan Daud akan bertahan selamanya. Allah menepati janjinya dengan mengutus anaknya Yesus sebagai salah satu keturunan Daud. Yesus adalah raja kita dan akan memerintah umat Allah selamanya. Sebagaimana Tuhan berjanji kepada Daud bahwa kerajaannya akan bertahan selamanya. Allah telah menjanjikan kepada kita bagian dari kerajaan itu melalui darah Raja Yesus dan kasih karunia Allah, kita dapat menjadi bagian dari keluarga dan hidup selamanya. Raja Daud memuji Tuhan atas semua yang telah Tuhan lakukan untuknya. Daud berterima kasih kepada Allah atas janjinya. Daud memuji dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua hal yang telah Tuhan sediakan. Daud mengakui kebesaran dan kuasa Allah. Daud menyadari bahwa dia tidak pantas menerima hal-hal yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Daud mengingat kesetiaan Tuhan Allah kepada Israel. Kids, kita pun juga dapat berdoa kepada Allah. Seperti Daud, kita dapat berterima kasih kepadanya atas kebesaran, kuasa, dan penyertaannya bagi kehidupan kita. Kita akan tahu Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan selalu menepati janji-janjinya karena dia setia. Janji-janji Allah janji-janji Allah kepada Daud menjadi kenyataan melalui Yesus.
Yesus adalah raja segala raja yang akan memerintah selamanya seperti yang Allah katakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Amin. Mari kita berdoa ya kids. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan. Engkau yang memberikan anak-anak-Mu kepintaran Tuhan dalam bersekolah Tuhan, dalam segala sesuatunya. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan boleh menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu, anak yang taat, anak yang berterima kasih, bersyukur kepadamu Tuhan seperti Raja Daud ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Bapa semasa anak-anak-Mu ini masih kecil Tuhan, mereka menjadi anak yang membanggakan Tuhan, anak yang boleh menyenangkan selalu hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah kids, hari ini kita sama-sama telah beribadah online. Kali ini kita akan menyelesaikannya dan Kak Heri akan mengajak kita semua menutupnya dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.